Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik, channelnya sesama pensuka elektronik. Bagaimana punya kabar teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan apapun yang ada di diri kita, di dalam diri kita, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dimana dalam channel saya ini berisikan konten-konten tentang edukasi di dalam perbaikan barang-barang elektronik yang ada di sekitar kita, teman-teman, seperti kulkas, freezer, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oleh karenanya apabila ada teman-teman YouTube yang mempunyai barang-barang elektronik yang rusak barangkali ada dan mau memperbaiki sendiri, bolehlah mampir di channel saya ini, dan jangan lupa tinggalkan jejak, tekan tombol like, subscribe, dan di share juga komen-komennya, saya tunggu ya teman-teman. Oke, sebelum dan sesudahnya terima kasih. Ya, pada kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara mempergunakan alat ini ya teman, yang ada di depan kamera saya ini namanya power supply ya teman, dan kebetulan aku punyanya hanya seperti ini, power supply 2 ampere ya teman, mereknya ini barangkali ada yang punya ya teman. Nah, ini harganya murah meriah, tapi power supply ini sangat membantu kita di dalam mengerjakan perbaikan barang-barang elektronik yang ada di sekitar kita, misalkan HP atau lampu LED dan lain sebagainya ya teman. Oke, langsung saja, nggak usah basa-basi ya teman. Nah, perhatikan di sini mereknya, di sini di dalam power supply ini tertera di sini. Nah, ini untuk mereknya aku juga nggak tahu ini karena merek Cina ya teman-teman. Ini apa ini? Oke, kemudian di sini ada angka 152A yang artinya adalah ini power supply ini mampu kemampuannya untuk memberikan voltase sebesar 15 VDC ya teman. Kemudian untuk arusnya adalah 2 ampere ya teman. Oke, langsung saja kita amati di benda yang depan kamera ini ya teman-teman, power supply ini bahwasannya ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang atas maupun yang bawah ya teman. Di yang bagian atas ini di sini ada huruf V, yang mana V ini adalah singkatan dari voltase ya teman-teman. Voltase menunjukkan satuan dari angka-angka yang ada di sini. Ini adalah 0, 5, 10, 15 voltase ya teman. Voltase, kemudian di bawahnya ada strip berarti DC ya teman. Arus searah. Oke. Nah, dan tiap satu stripnya ini berarti bernilai 1 ya teman-teman. 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, dan seterusnya. Oke teman-teman. Kemudian untuk pensettingannya di sini ada untuk pensettingannya ini ya teman-teman. Di sini ada untuk pensettingannya, di mana apabila kita mau memberikan voltase 3 volt atau 5 volt, tinggal kita putar di sini. Kita sesuaikan, nanti jarumnya akan bergerak menuju ke angka yang kita tuju. Misalkan di 5 volt atau 9 volt dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, kemudian yang bawah. Ini adalah A ya, teman-teman. A, huruf A yang menunjukkan bahwa itu adalah satuan daripada angka-angka yang tertera di sini ya, teman-teman. Ini 0, kemudian 05, dan 115, kemudian 2. Yang mana 2 angka mentoknya berarti 2 ampere. Jadi maksimum arusnya adalah 2 ampere ya teman-teman. Dimana untuk kita bisa menghitung di tiap stripnya ini kita harus mengetahui rumusnya terdahulu ya teman-teman. Dimana di dalam 1 ampere itu nilainya sama dengan 1000 miliampere. Oke. Jadi di angka 05 berarti nilainya adalah 500 miliampere. Kemudian di angka sini di pertengahan dari angka 0 sampai angka 500 miliampere berarti di sini 250 miliampere. Oke, berarti kalau kita hitung-hitung di setiap stripnya ini, mengandung nilai 50 miliampere ya teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ini ada untuk men-setting ya di sini. Untuk men-setting daripada jarum, ketinggian jarum. Nah, ini juga untuk men-setting daripada ketinggian jarum ini, tatkala tombol ini teman-teman, tombol on off-nya ini tatkala di-on-kan, maka mesti jarumnya yang ampere ini harus sejajar dengan 0, kemudian yang jarum di bagian voltase ini juga harus sejajar dengan 0. Oke, gitu ya teman.
Itu cara penggunaannya mudah sekali. Oke, langsung saja saya praktekkan ya teman-teman. Kita on-kan dulu. Karena ini sudah saya tancapkan di saklar listrik. Oke. Nah, berhubung ini sudah sejajar dengan angka 0, ini juga sudah sejajar angka 0, maka tidak perlu disetting kembali. Oke. Langsung kita untuk mengecek ya teman-teman. Nah, ini kabel keluar, kabel output yang fungsinya adalah untuk mengecek barang elektronik yang akan kita objek atau barang elektronik akan kita cek ya teman-teman. Oke, di sini aku akan mencoba melakukan pengecekan LED-board ini ya teman-teman. Oke, yaitu dimana ini ada chiplet ya. Perhatikan di sebelah kiri ada tanda ini positif ya teman. Kemudian pasti yang sebelah kanannya adalah kutub negatif. Jadi nanti untuk positif kita tempel dengan prop merah ini, stick yang berwarna merah. Kemudian yang bagian negatif kita tempel dengan stick yang bagian yang prop berwarna hitam ini, yang mana nanti ini kita alirin voltase dulu berapa gitu. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya tiap chiplet ini mempunyai kerja daripada volt tiap chiplet itu ada yang 3 volt, kemudian ada yang 4 volt, 5 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt gitu teman-teman, dan seterusnya. Maka untuk mengetahui daripada kondisi chiplet ini masih hidup atau tidak, maka kita beri asupan voltase yang paling rendah dulu. Misalkan di sini saya kasih asupan dulu, kasih ketegangan dulu di 3 volt ya teman-teman. Perhatikan di sini saya kasih 3 volt. Ini kita putar ke kanan di 3 volt ya teman-teman. Oke. Kita besarkan dulu, oke, di 3 volt. Kemudian ini yang merah, stick yang merah kita tempelkan di bagian plus. Oke, untuk yang hitam di bagian min. Nyala atau tidak? Ternyata tidak nyala ya teman-teman. Oke, tatkala kita mengetes begini, perhatikan mata kita jangan melihat langsung ke chiplet yang kita tes ya teman-teman, karena nanti akan mengeluarkan sinar ya sangat silau, akan membahayakan kornea mata kita. Kemudian coba kita kasih tegangan di 4 volt ya teman-teman. Oke, masih tidak nyala ya teman-teman. Jadi langsung kita kasih coba di 6 volt ya. Nah, nanti kalau nyala atau tidak, kalau tidak nyala berarti ampernya juga tidak bergerak. Tapi kalau nyala ya, di chipletnya ini kalau nyala berarti teraliri tegangan, berarti arusnya juga akan terbaca. Di sini di jarum di ampernya juga akan bergerak ya teman-teman. Oke. Sekarang kita coba di 6 volt. Jangan melihat secara langsung. Nyala ya teman-teman. Oke. Berarti ini kerja daripada chipletnya ini di 6 volt ya teman-teman. Sekarang kita perhatikan di ampernya ya teman, berapa arusnya, konsumsi arusnya berapa. Nah, perhatikan ya teman-teman. Sekali lagi. Nah, di 1 strip, 2 strip ya teman-teman. Di 2 strip. Nah, berarti kan di 1 strip lebih, hampir 2 strip ya teman-teman. Hampir 2 strip. Itu ya teman-teman, hampir 2 strip. Berarti kesimpulannya ya, bahwasanya nah itu cara menggunakan daripada power supply ya teman-teman. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya chiplet ini di LED board ini, bahwasanya tenaga kerja dari chiplet ini adalah di 6 volt, di 6 volt DC, kemudian arusnya di 2 strip berarti berkisar 100 miliampere ya teman-teman. Oke, begitu cara mengetahui nilai daripada voltase dari chiplet ini dan berapa arusnya. Oke, dan cara mengoperasikan daripada power supply ini ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kemudian ada manfaatnya. Terima kasih telah mengikuti video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.